Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini membahas tema syahadat. Syahadat itu adalah seni berhubungan dengan Tuhan, atau kita bisa sebut hablum minallah. Gunakan hubungan itu untuk bercakap-cakap kepadanya, tuangkan keluh kesah, syukur, permintaan atas segala-segalanya. Kalau bisa dengan bahasa yang santun, karena sebenarnya Allah ingin dituhankan. Itulah makna ibadah. Jika sudah menuhankan Allah, maka hidup kita nikmat. Kalau doamu belum dikabul, maka kita gunakan kalimat kedua dari syahadat. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Rasul, doa saya belum dijawab nih sama Allah. Mungkin saya masih jadi setan, tapi kan saya sudah masuk Islam. Umat engkau ya Rasul, berikan syafaatmu kepadaku, saat ini aku nggak punya uang. Kita gunakan hubungan kita dengan Rasul, karena kita mau ke Tuhan, belum tentu bisa langsung. Nggak dikabul juga, gunakan hubungan kita dengan guru kita. Ya Allah, kok guru kita gampang amat ya, ngapain aja enak, kok doanya dikabul mulu. Ya Allah, atas nama guruku, kabulkanlah doa saya sekarang. Gitu, kalau kurang lebih doanya nggak ada salahnya kan. Karena sejatinya kita butuh bukti atas keberadaan Tuhan, dan doa yang dikabul oleh Tuhan itu membuktikan adanya Tuhan. Pas dikabulin, guru tahu, aduh, ada yang murid gua kayak gitu. Kok dia tahu? Berarti si guru punya hubungan dengan Tuhannya. Kalau nggak bisa juga, setan di diri kita sudah melekat, mendarah daging. Kita istighfar yang banyak, langsung kita sholat. Awal pertama sholat adalah suci. Sebelum berwudu, niatkan terlebih dahulu dengan bercakap-cakap. Ya Tuhan, saya berwudu, mudah-mudahan dengan air ini bisa menjadi perantara terbasuhnya dosa-dosa saya dan membangkitkan semangat untuk beribadah. Wush! Langsung, sehingga wudhu kita mempunyai makna. Setelah wudhu, setelah itu kita sholat. Gunakan niat kita untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Tolong ya Allah, berikanlah kepadaku makna di dalam sholat ini. Masa sholat gini-gini doang dari dulu sampai sekarang? Kita punya 3 jalur, yakni Tuhan, Rasul, dan Guru. Kalau guru nggak ada sanadnya, berhenti berguru. Sebuah kisah, murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditanya, Man Rabbuka? Dijawab sama tuh murid, Abdul Qadir Jailani. Malaikat bingung. Lalu Syekh Abdul Qadir datang ke kuburan karena beliau memiliki ilmu kasab. Hei malaikat, itu muridku. Kita punya banyak kesempatan sama Tuhan, gunakan dengan baik. Kenapa sih bro ini selalu baca Quran? Kenapa sih bro suka sholat malam? Kenapa sih bro suka wirid segala macam? Karena lagi membangun hubungan dengan Tuhannya. Wajar kalau lagi membangun kita capek, lelah, letih. Tuh, memang kalau lagi membangun tuh beratnya luar biasa. Apalagi kalau nggak punya modal. Padahal modalnya enak, hanya cuma niat yang kuat saja. Kenapa kita harus niat yang kuat? Karena di dalam diri kita ada perjalanan darah. Begitu niat kita kuat, sel-sel syaraf menjadi lentur, tekanan darah menjadi lebih tinggi karena efek adrenalin. Ketika itu semua sudah terjadi, POV dari jin di dalam darah. Waduh, dia niat kepada Allah. Wah, goyang jin. Setan dalam hati juga goyang. Wah, dia mulai ke Tuhan nih. Wah, kita serang. Serangannya sangat gila. Kadang-kadang pusing, males, lelah, tidak enak badan. Tapi kita harus terus berjuang. Karena itu mungkin perasaan kita doang, Malaysia, yang dibuat oleh 3 serangkai, yaitu jin, setan, dan iblis. Setelah dilakukan semua perasaan tadi sirna, gak gampang deketin Tuhan. Karena Tuhan udah bilang, iblis dikutuk,
tapi juga meminta untuk kompensasi, mencari pengikutnya dari anak cucu Adam, manusia. Kenapa begitu? Tuhan ingin menilai kesungguhan manusia. Jika cobaannya menurutmu terlalu berat, maka kembalikan kepada Tuhan dengan bercakap-cakap, "Ya Tuhan, kalau seperti ini terus saya nggak mampu dong, saya nggak kuat dong, saya nggak bisa dong. Minimal kasih kekuatan sedikit, secuil sehingga kokoh." Kalau kita selonong boy, nggak ada percakapan terhadap Tuhan kita, ya Tuhan bisa ngomong, "Lah dia nggak ngikutin aku, lah dia nggak manggil aku, lah dia nggak kerja sama sama aku." Ya dicuekin lah sama Tuhan. Tuhan kanlah Tuhan dengan berkeluh kesah kepadanya. Kita harus istiqomah. Namanya pertempuran melawan diri sendiri. Kalau lengah, ya ditawan oleh jin, setan, kalau nggak iblis. Perjuangan dan pengorbanan untuk mendapatkan cinta Tuhan. Kalau Tuhan udah cinta mah, semua doa kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Begitu nyampe nikmat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, sebelum mendapatkan cinta Tuhan lewati Islam, iman dan takwa, ini yang disebut syariat, tarikat, hakikat dan marifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Tuhan, "Oke, ku terima cintamu, approve pokoknya mah." Kata Tuhan kurang lebih begitu. Cinta identik dengan cemburu. Jangan buat Tuhan cemburu. 3 hal yang membuat Tuhan cemburu. Yang pertama syirik, yang kedua fasik, yang ketiga munafik. Diam adalah bentuk dari pengorbanan dan perjuangan. Dicaci maki diam, kerja nggak digaji diam, semuanya itu melewati dia. Serahkan semuanya kepada Tuhan. Fisilmi kafah, berserah diri adalah Islam untuk menyelamatkan diri kita. Masuk ke iman, kita latih dulu dengan jangan sampai kita malas, tergoda berpikir yang aneh-aneh. Akal, hati, dan jiwa, satu komando dalam Islam adalah berjamaah. Bukan ke masjid. Sholat di masjid belum tentu bisa jamaah. Kok takbirnya begitu sih? Kok imamnya bacaannya begitu sih? Pakai baju kok begitu? Blada bla bla dan bla. Otaknya ke sono, hatinya ke sini. Jiwanya galau abis diputusin sama pacarnya. Kalau udah satu komando, tidak ada pertentangan. Dia mau ngomong apa aja, silahkan. Kamu akan menilai, maklum, dia mah belum tahu. Makanya Rasul saat di Taif, beliau berkata, "Ya Allah, mereka nggak salah, saya yang salah." Karena Tuhan yang memberikan keadilan. Di dalam sebuah keluarga ada ayah, ibu, adik, kakak. Mereka mempunyai hidup dan kehidupannya sendiri. Punya hak. Terkadang hak itu terampas. Dari manusia lahir sampai mati akan bertarung dengan jin, setan, dan iblis. Dari kecil tergantung orang tua. Yang paling berperan adalah ibu. Karena Rasul bersabda, surga ada di telapak kaki ibu. Sepak terjang ibulah yang membawa anaknya bisa menjadi munafik, fasik, atau bahkan menjadi anak yang benar. Ibu memiliki sifat Tuhan yang namanya Ar-Rahim, yaitu kasih sayang. Saking sayangnya ibu kepada anak hingga takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, ibu akan sangat protektif. Begitupun Tuhan. Saking protektifnya Tuhan kepada manusia, Tuhan mengutus Nabi dan Rasul untuk memperingatinya. Tapi terkadang karena ibu kurang pengetahuan dan ego sebagai orang tua, bahkan manusia, protektifnya sangat berlebihan, maka surga bagi anaknya berubah bisa menjadi neraka. Satu contoh, anaknya mau main karena bete di rumah, gak dibolehin karena pikiran yang meracau, yang berbagai macam pikirannya. Entar dijamret, entar hilang motornya, entar motornya ketinggalan, diajak yang gak bener, bla 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 bla, saking sayangnya. Kalau bapak berbeda, pasti dibolehin main, karena sifat bapak ini Ar-Rahman, pemurah. Supaya orang tua bisa mendidik anak dengan baik, harus soleh dan soleha untuk dijadikan contoh. Maka
kembalikan kepada Tuhan dengan cara berdoa, meminta dan memohon seperti ini. Ya Tuhanku, dia punya Engkau dan aku bertanggung jawab untuk membesarkannya. Aku diamanahi oleh-Mu. Tolong lindungi anakku tercinta dari godaan setan yang terkutuk serta perbuatan keji dan mungkar, dan jauhkan ia dari orang yang ingin merugikannya.